Lakukan selebrasi pacu jalur, Gerald Van den Burg langsung kasih ultimatum buat Jens Raven. Begini penjelasannya. Sempat dirujak gegara nolak panggilan timnas Indonesia, kini nama Elkan Bagot mendadak banjir pujian. Ternyata ini alasannya. Tak sabar jumpa skuad Garuda di partai pamungkas, begini tanggapan serius pelatih Malaysia U23. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, sebuah pemandangan tak biasa mewarnai laga pembuka grup A Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia U23 dan Brunei Darussalam U23 malam kemarin. Bukan hanya keunggulan telak Garuda Muda, tetapi juga selebrasi gol dari pemain keturunan, Jens Raven, yang mencuri perhatian. Ya, penyerang lincah yang tampil menggila di laga itu, kedapatan melakukan selebrasi unik yang belakangan diketahui sebagai tren tarian anak pacu jalur, yang kini populer dengan sebutan aura farming. Momen itu terjadi usai Raven sukses mengeksekusi tendangan penalti, yang sekaligus menjadi gol kelimanya dalam pertandingan tersebut. Sontak, aksinya menarikan gerakan khas pacu jalur itu memicu sorotan dan perbincangan di media sosial. Usai pertandingan, Jens Raven mengungkapkan alasan dibalik selebrasi joget pacu jalur yang ia lakukan. Menurut Raven, selebrasi pacu jalur itu ia lakukan sebagai bentuk janji kepada seseorang sebelum pertandingan. Meski menuai reaksi kagum dari para penggemar, hal berbeda justru disampaikan pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg. Ya, secara mengejutkan Gerald memberikan teguran keras kepada Jens Raven atas tindakan selebrasi tersebut. Dalam konferensi pers usai laga, Van den Burg tampak bercanda namun tetap tegas ketika menyebut, "Jika kamu melakukannya lagi, kamu tidak akan bermain," ujar Van den Burg, yang langsung membuat ruangan konferensi pers pecah oleh tawa. Dalam konteks kompetisi Piala AFF U23 2025, ketegasan Van den Burg menjadi sorotan, apalagi Jens Raven kini menjadi top skor dengan catatan 6 gol. Namun tentu saja, peringatan itu muncul bukan tanpa alasan. Van den Burg ingin menanamkan fokus dan disiplin, agar para pemain tidak kehilangan arah di tengah sorotan. Piala AFF U23 2025 merupakan momentum besar bagi Timnas Indonesia U23 untuk menunjukkan kualitas, dan Van den Burg tampaknya tak ingin pencapaian itu dibayangi gimmick yang tak relevan. Meskipun saat jumpa pers terdengar tawa dari para jurnalis, ancaman Van den Burg untuk tidak memainkan Jens Raven lagi terasa bukan sekadar candaan semata. Sang pelatih bahkan kembali menegaskan dengan nada serius bahwa ia benar-benar memperhatikan setiap gerak-gerik pemainnya di dalam dan luar lapangan. Sebagaimana yang diketahui, skuad Garuda Muda sukses menggilas Brunei Darussalam di laga perdana Piala AFF U23. Namun, kemenangan Timnas Indonesia U23 ini terasa lebih hambar karena tidak disaksikan langsung oleh banyak pendukung Garuda. Ya, Stadion Gelora Bung Karno terlihat sangat sepi saat Garuda Muda tampil heroik ketika menghadapi Brunei Darussalam. Belum diketahui secara pasti, apa penyebab para fans tak datang ke stadion. Melihat hal ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun akhirnya buka suara. Dia mengaku, sangat mengharapkan para supporter meramaikan stadion pada pertandingan berikutnya melawan Filipina dan Malaysia, seperti yang terjadi di Piala Presiden 2025 lalu. Erick menuturkan bahwa para supporter Timnas Indonesia harus memberi dukungan kepada para calon pemain tim senior di masa depan. "Saya maunya ramai, kan tergantung supporternya. Kemarin di beberapa acara Piala Presiden saja, pembukaan bisa 41.000. Saya harapkan, ya paling tidak bisa 30.000, kenapa tidak, kasih supportlah tim masa depan Indonesia. Jangan hanya seniornya, tapi ini kan nanti para pemain nasional masa depan," ungkap Erick Thohir kepada awak media. Ya, nama Elkan Bagot kembali mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial setelah sempat viral lantaran keputusannya yang menolak bergabung dengan Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Terkini, keputusan yang sempat menuai kritikan hingga cibiran warganet kini berbalik 180 derajat, dan membuahkan pujian dari warganet. Sebelumnya menurut laporan, Patrick Kluivert selaku bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia telah menghubungi Elkan untuk menanyakan kesiapan fisiknya. Namun, bek berusia 22 tahun tersebut memilih untuk tetap bertahan di klubnya dengan alasan ingin memulihkan performa setelah mengalami cedera panjang. Tak hanya itu, keputusannya menolak panggilan dari pelatih Shin Tae-yong saat Timnas berjuang di playoff Olimpiade Paris 2024 justru membuatnya kehilangan kepercayaan dari sang pelatih. Bahkan ketika pelatih Patrick Kluivert mencoba memanggilnya kembali, Bagot masih memilih fokus bersama klubnya.
Meski menolak panggilan kali ini, bukan berarti Elkan menutup kemungkinan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Kini, kabar baik datang untuk Elkan Bagot, yang kini memiliki momentum emas untuk merebut satu tempat utama di skuad Ipswich Town. Sebuah peluang yang sangat dinantikan ini terbuka lebar setelah dua pesaingnya di posisi bek tengah secara resmi hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Angin segar ini berembus tepat setelah Elkan Bagot kembali ke Ipswich Town usai menjalani masa peminjaman yang produktif bersama Blackpool di League One. Penampilan solidnya membuat manajemen klub tidak ragu untuk memberinya perpanjangan kontrak selama 1 tahun, yang akan mengikatnya hingga pertengahan 2026. Artinya, kini keputusan Elkan Bagot yang menolak panggilan timnas Indonesia dan memilih memperjuangkan tempat di klub mendapat apresiasi. Warganet juga membandingkan kondisi dua pemain keturunan lain seperti Jens Raven hingga Rafael Struijk yang memilih berkarier di jagat sepak bola Indonesia. Raven bergabung dengan Bali United, sementara Struijk memilih merumput bersama Dewa United sebagai pelabuhan barunya setelah gagal total bersama Brisbane Roar. Setelah resmi promosi ke tim utama Ipswich Town pada 2023 lalu, Elkan memang kesulitan untuk mendapatkan tempat di sana. Setiap musim baru berjalan, bek jangkung berusia 22 tahun tersebut selalu dipinjamkan ke klub lain yang ada di kasta lebih bawah dari Ipswich Town. Pelatih timnas Malaysia, Nafuzi Zain, begitu menyambut antusias laga panas kontra timnas Indonesia pada matchday terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Ya, meski pertandingan digelar masih lama, namun, rasa antusiasme menatap laga ini sudah dilontarkan pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain. Nafuzi Zain mengakui, jika laga ini memang akan menyedot banyak perhatian, apalagi laga ini akan disaksikan ribuan supporter timnas Indonesia yang memang dikenal sangat fantastik. Zain mengakui, duel Indonesia versus Malaysia di semua level usia selalu menyedot perhatian besar, termasuk dari media dan para pendukung kedua negara. Terakhir kali bersua di turnamen ini pada 2023 di Thailand. Saat itu, Malaysia sukses mengalahkan Indonesia 2-1 setelah sempat tertinggal lewat gol Ramadan Sananta. Pelatih berusia 46 tahun ini juga menegaskan bahwa meskipun menghargai kekuatan Filipina dan Brunei, pertandingan menghadapi Indonesia adalah sorotan utamanya. Pertemuan ini akan jadi laga yang menarik, terlebih bagi tim kami yang akan merasakan atmosfer luar biasa di stadion besar milik Indonesia. Kita tahu fans Indonesia sangat fanatik. Saya berharap laga berjalan seru dan Malaysia bisa tampil maksimal. Laga melawan Indonesia jelas jadi penentu, para pemain sangat menantikannya dan siap tampil percaya diri di hadapan publik tuan rumah. Dengan status sebagai tuan rumah dan materi pemain berkualitas, saya rasa Indonesia adalah unggulan utama turnamen ini, ungkap Nafuzi Zain kepada awak media. Gelandang bertahan timnas Malaysia U23, Muhammad Abu Khalil, melontarkan pernyataan mengejutkan jelang menghadapi timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Ya, meski pertandingan akan digelar di kandang skuad Garuda, namun, Khalil tetap percaya diri bahwa Malaysia akan mampu meraih gelar juara pada AFF tahun ini. Motivasi Muhammad Abu Khalil semakin membesar. Hal itu lantaran, tim Harimau Muda memang kerap meraih sukses saat berlaga di sebuah turnamen di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Muhammad Abu Khalil semakin percaya diri dengan caranya bermain saat ini. Apalagi pemain berusia 20 tahun tersebut sempat berkarir di luar negeri, meski dalam waktu singkat. Ya, Muhammad Abu Khalil pernah bermain di Thailand untuk memperkuat Nahon Pathom dan FC Osaka di Jepang. Kini, Abu Khalil bermain di Malaysia dengan memperkuat Selangor FC. Saya ingin juara di Piala AFF U23 tahun ini, sebab U19 4 juara juga di sana. Target kami memang menjadi juara di Piala AFF U23 2025. Ya, sudah semestinya. Saya pernah bermain di Jepang dan Thailand. Jadi dengan pengalaman yang dalam masa setahun saya ke luar negeri, insya Allah akan mematangkan lagi cara bermain saya, ungkap Muhammad Abu Khalil. Proses adaptasi Muhammad Abu Khalil di timnas Malaysia U23 pun dirasa sangat mulus. Meski tim asuhan Nafuzi Zain tidak lama melakukan persiapan. Menurut Abu Khalil, para pemain yang kini mengisi skuad timnas Malaysia U23 sudah saling mengenal sebelumnya di level usia yang lebih muda. Dalam pemanggilan kali ini, ada banyak pemain yang sudah kita kenal sebelumnya, dari JDT Academy, AMD juga, dan sebenarnya kita sudah kenal semua pemain ini sejak lama dan kali ini kita dipertemukan kembali, jelas Muhammad Abu Khalil. Sebagaimana yang diketahui,
Timnas Indonesia sempat menambah sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, mereka adalah Ole Romeni, Dean James, Pelupesi, serta Emil Audero yang semuanya telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Selain pemain untuk skuad senior, PSSI juga telah merampungkan naturalisasi beberapa pemain muda keturunan. Pada 8 Februari 2025 lalu, PSSI resmi merampungkan naturalisasi dua pemain muda asal Belanda, yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Proses naturalisasi keduanya dilakukan bersamaan dengan proses Ole Romeni, yang kini telah mengoleksi 4 caps bersama Timnas Indonesia. Dalam keterangannya di media sosial resmi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa kehadiran Marks dan Gepens ditujukan untuk memperkuat timnas di berbagai kelompok umur. Namun, meski telah resmi menjadi WNI sejak awal tahun lalu, hingga kini baik Tim Gepens maupun Dion Marks belum juga mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Bahkan untuk ajang Piala AFF U23 2025 yang digelar bulan ini, kedua pemain tersebut masih belum dipanggil meski usia mereka masih di bawah 23 tahun. Walau belum memperkuat timnas, salah satu dari mereka, yakni Tim Gepens, justru membuat gebrakan positif di Eropa. Dilansir dari laman resmi klub, Tim Gepens yang kini memperkuat FC Emmen berhasil menembus tim utama dan tampil di laga pramusim. Dalam laporan FC Emmen, pemain berusia 20 tahun itu diturunkan sebagai starter saat menghadapi FC Groningen pada Sabtu lalu. Laga yang berlangsung di Sportpark Parkland itu memperlihatkan Gepens bermain sebagai bek kiri selama 70 menit sebelum digantikan oleh Jalen Hawkins. Sayangnya, dalam pertandingan tersebut, FC Emmen kalah dengan skor 0-2 dari FC Groningen. Meski gagal membantu timnya menang, penampilan Gepens sebagai starter tetap menjadi kabar baik bagi karirnya, khususnya dalam upaya menembus skuad utama secara reguler. Tentu, ini bisa menjadi sinyal bahwa Gepens mulai masuk dalam rencana pelatih FC Emmen di kompetisi Eerste Divisie musim depan. Sepanjang musim lalu, tim Gepens sejatinya sudah promosi ke tim utama FC Emmen dan sempat bermain sebagai pemain pengganti. Berdasarkan data Transfermarkt, Gepens tercatat telah tampil dalam 16 pertandingan bersama tim utama FC Emmen di berbagai ajang. Dengan kesempatan bermain sebagai starter di laga pramusim, menarik untuk ditunggu apakah tim Gepens akan dipercaya mengisi posisi utama bek sayap FC Emmen musim depan atau tidak.